Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dihadapi dengan undangan tiba-tiba dari Taoist Three Swords, Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sulit. Mengapa Chu Feng bereaksi seperti ini? Dia tidak mungkin berpikir untuk menolaknya kan? Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu untuk menjawab Daoist Three Swords, kerumunan mulai merasa was-was. Orang itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatakan yang baik dari yang buruk. Adapun Jiang Hao, dia mulai mencibir di dalam hatinya. Dari cara dia melihatnya, karakter besar seperti Taoist Three Swords adalah salah satu orang yang menyimpan dendam. Mereka bukan orang-orang yang bisa disinggung oleh orang lain. Ini terutama berlaku untuk Taoist Three Swords, yang terkenal karena emosinya yang berapi-api. Jika Chu Feng menolak undangannya di depan semua orang ini, itu akan sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dengan demikian, Jiang Hao merasa bahwa Chu Feng pasti akan menderita konsekuensi hari ini. Sebenarnya, bukan hanya Jiang Hao saja yang berpikir seperti itu. Bahkan banyak orang yang hadir juga berpikiran seperti itu. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu memiliki beberapa kesulitan dengan permintaan aku? Tidak apa-apa, jika ada kesulitan, kamu dapat melanjutkan dan memberi tahu aku tentang itu, kata Taoist Three Swords sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Taoist Three Swords, Jiang Hao hampir pingsan karena marah. Apa-apaan ini? Bukankah Taoist Three Swords memiliki temperamen yang berapi-api? Bukankah dia seseorang yang menolak untuk mengizinkan orang lain membicarakannya? Mengapa dia memiliki sikap yang begitu baik terhadap Chu Feng? Seru kerumunan. Senior, junior ini memang punya sesuatu yang harus aku urus. Aku takut kalau aku harus mengecewakan kamu, kata Chu Feng. Sesuatu yang dia sebutkan secara alami adalah Liu Chengkun. Penyakit Liu Chengkun akan selalu kambuh beberapa kali dalam setahun. Sebelumnya, kekambuhannya akan selalu terjadi pada saat yang bersamaan. Namun demikian, itu menjadi tidak stabil baru-baru ini. Chu Feng harus bergegas kembali ke Red Butterfly Society bersama Liu Xiaoli, itu agar mereka bisa kembali sebelum kekambuhannya terjadi. Dengan seperti itu, dia juga bisa mencegah kambuhnya penyakit Liu Chengkun. Hahaha, tidak apa-apa. Adik laki-laki Chu Feng memiliki hal-hal yang harus dia jaga. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu dapat datang dan mengunjungi Akademi Pedang Abadi kami kapan saja. Selama aku di sana, kamu pasti akan diperlakukan sebagai tamu terhormat, kata Daoist Three Swords. Saat dia berbicara, dia melemparkan token ke arah Chu Feng. Melihat token itu, semua kerumunan mengungkapkan tatapan tertegun. Ini terutama berlaku untuk Jiang Hao. Dia benar-benar terpana, dan matanya dipenuhi rasa iri. Token itu adalah token undangan Immortal Sword School. Mereka yang memegang token undangan tidak hanya akan diizinkan masuk ke Akademi Pedang Immortal, dan mereka juga akan diterima sebagai tamu terhormat. Tempat macam apa itu Akademi Pedang Abadi? Itu adalah salah satu dari 4 kekuatan tingkat pertama dari alam biasa 100 Refinements. Bagi siapapun yang bisa mendapatkan satu token undangan semacam itu, ini akan menjadi suatu kehormatan. Chu Feng, cepat terima saja. Itu adalah token undangan Immortal Sword School. Melihat bahwa Chu Feng masih berdiri di sana, Su Yiyi di sampingnya mencubit kaki Chu Feng untuk mendesaknya. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak hanya menerima token itu, tapi dia juga membungkuk lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada Taoist Three Swords. Setelah semua, hanya dari reaksi kerumunan saja, Chu Feng bisa mengatakan bahwa token itu sangat dihargai. Ini adalah takdir yang menyatukan kita di sini. Jadi, tidak perlu bagimu untuk berdiri seperti itu, karena ini hanya akan membuat jarak di antara kami. Teman kecil Chu Feng, dalam hal ini, aku harap kita bisa bertemu lagi, ucap Daoist Three Swords sambil menggenggam tinjunya. Chu Feng menggenggam tinjunya sebagai jawaban. Setelah Taoist Three Swords pergi, Grandmaster Pocket juga tiba di depan Chu Feng sambil memimpin para ahli dari kuil surgawi Buddha. Memang bagus, memang bagus. Sebenarnya, biksu yang rendah hati ini juga ingin mengundang teman kecil Chu Feng ke kuil surgawi Buddha kita sebagai tamu. Namun demikian, karena teman kecil Chu Feng memiliki masalahnya sendiri, aku pun tidak akan memaksamu. Hanya saja, biksu yang rendah hati ini harus berterima kasih kepada Chu Feng.
Jika bukan karena bantuan Chu Feng, kita mungkin tidak akan mampu melewati kabut ungu itu, apalagi bisa melihat penampilan formasi yang komprehensif, kata Grandmaster Pocket sambil tersenyum. Grandmaster, kamu terlalu rendah hati. Apa yang junior ini lakukan adalah hal yang seharusnya aku lakukan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Teman kecil Chu Feng benar-benar rendah hati. Meskipun kamu memiliki bakat dengan karakter tingkat iblis, tapi kamu tidak menunjukkan sedikit pun arogansi. Sudah lama sekali sejak aku bertemu dengan seorang anak muda yang masuk akal seperti kamu. Bagus. Ini adalah hal yang baik. Grandmaster Pocket memuji Chu Feng tanpa henti. Meskipun semua orang tahu bahwa Grandmaster Pocket adalah orang yang baik hati, tapi masih sangat jarang baginya untuk memuji seseorang dengan cara seperti itu. Pada saat itu, banyak orang di sekitarnya menatap kosong pada pemandangan itu. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari Sunset Cloud Pavilion, mereka semua memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Setelah semua, baik Pedang Tiga Taois dan Grandmaster Pocket, keduanya adalah individu besar yang sangat berpengaruh. Bagi mereka berdua untuk berpikir sangat tinggi tentang Chu Feng, berarti itu pastilah bukan kesalahan. Namun sebaliknya, itu berarti bahwa Chu Feng memiliki aspek luar biasa. Setelah Grandmaster Pocket pergi, Zhou Heavenly Clan dan Kong Heavenly Clan dari dua kekuatan tingkat satu lainnya, kedua klan itu sebenarnya juga bergerak ke arah Chu Feng untuk menyambutnya. Meskipun mereka tidak secara eksplisit menyatakannya, tapi mereka berdua menjelaskan bahwa mereka ingin mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu di kekuatan mereka. Namun tetap saja, bahwa hanya Pedang Tiga Taois yang benar-benar akhirnya memberi Chu Feng token undangan. Namun terlepas dari itu semua, tetap saja bahwa keempat kekuatan tingkat satu di alam 100 perbaikan, 4 monster besar yang paling kuat, mereka semua sebenarnya memperpanjang cabang mereka kepada Chu Feng. Itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan, betapa berharganya mereka memandang Chu Feng. Awalnya karena pembunuhan Chu Feng terhadap Li Rui, yang lain dari Sunset Cloud Valley telah merasakan beberapa kebencian dan keluhan terhadap Chu Feng. Namun setelah melihat undangan dari karakter-karakter besar itu, kesan mereka tentang Chu Feng telah berubah. Dan bahkan Jiang Hao yang telah memandang Chu Feng sebagai musuh sejak awal, dia sendiri memiliki perubahan pandangan juga. Tatapannya menjadi sangat rumit. Namun tidak diragukan lagi, kebencian yang ia pegang terhadap Chu Feng tampaknya telah berkurang pada saat itu. Setelah itu, banyak orang lain yang menuju ke arah Chu Feng untuk menyambutnya. Namun demikian, mereka hanya menyapanya saja. Tampaknya tidak ada dari mereka yang mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu mereka. Karena bagaimanapun, mereka bukan orang bodoh. Ketika bahkan 4 kekuatan tingkat 1 telah ditolak, bahkan jika mereka menawarkan undangan kepada Chu Feng, mereka pasti akan menerima penolakan juga. Tampaknya tidak ada harapan bagi aku untuk mengundang kamu ke Sunset Cloud Valley kami sebagai tamu, ucap Su Yiyi sambil memandang Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Setelah itu, Tetua Ning Xuang menambahkan, teman kecil Chu Feng, jika kamu punya waktu di masa depan, orang tua ini berharap bahwa kamu akan datang mengunjungi Sunset Cloud Valley kami, ucap Tetua Ning Xuang. Nona Yiyi, Tetua Ning Xuang, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pribadi akan datang dan mengunjungi kamu semua, kata Chu Feng. Sepakat, kamu sudah berjanji, maka kamu harus datang, kata Su Yiyi. Pasti, jawab Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Sumpah kelingking dulu, ucap Su Yiyi sambil mengulurkan kelingkingnya. Tentu saja, balas Chu Feng sambil tersenyum, dan mengulurkan kelingkingnya untuk menghubungkan dengan kelingking Su Yiyi. Kemudian, Chu Feng dan Liu Xiaoli mulai kembali ke arah Red Butterfly Society. Menghitung waktu, markas baru perkumpulan kupu-kupu merah seharusnya belum selesai. Dengan demikian, Chu Feng dan Liu Xiaoli tidak melanjutkan menuju lokasi markas baru, dan mereka menuju ke lokasi markas lama. Namun ketika mereka berdua kembali ke markas Red Butterfly Society, bahkan sebelum mereka turun, ekspresi mereka sudah sangat berubah. Kota di atas markas Red Butterfly Society, sebenarnya itu telah dihancurkan. Tidak hanya kota itu dihancurkan, tetapi seluruh tempat juga telah berubah menjadi jurang yang sangat besar. Ini berarti bahwa seseorang telah merobohkan markas Red Butterfly Society sampai ke tanah. Apa-apaan ini? Melihat adegan ini, Liu Xiaoli langsung terpana. Ketidakpercayaan mengisi wajahnya, itu saat matanya langsung memerah.
Lagi pula, dengan pemandangan di depannya, bahkan tanpa penjelasan apapun, orang dapat menebak bahwa markas Red Butterfly Society pasti telah diserang oleh orang lain. Pada saat itu, meskipun mata Chu Feng tidak merah seperti mata Liu Xiaoli, tapi dia juga agak terpana. Dia telah memasuki Gunung Cloud Crane dan menemukan tempat di mana Yang Maha Sempurna berlatih. Dia jelas mampu meningkatkan kultivasinya ini, itu setidaknya peringkat 5,5 martial ancestor. Namun demikian, dia menyerah pada hal itu. Kenapa dia melakukan itu? Itu semua demi menjadi spiritualis dunia jubah abadi, sehingga dia bisa kembali untuk mengobati penyakit Liu Chengkun. Namun sayangnya, situasi macam apa ini? Markas Red Butterfly Society jelas-jelas belum bergerak. Jadi, mengapa itu akan diratakan sampai ke tanah? Bukankah ini berarti bahwa Liu Chengkun dan yang lainnya mungkin menderita musibah? Itu berarti, meskipun Chu Feng telah menjadi spiritualis jubah abadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakit Liu Chengkun. Siapa itu? Teriak Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengalihkan pandangan tajamnya ke kejauhan. Benar saja, beberapa tokoh berada di lokasi itu. Mereka pun dengan cepat terbang. Setelah melihat orang-orang itu, Chu Feng dan Liu Xiaoli bergegas menuju mereka. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang itu sebenarnya adalah anggota Red Butterfly Society. Hanya saja, orang-orang itu semuanya memiliki tingkat kultivasi yang lemah. Paling tidak satu pun dari mereka adalah tetua manajemen. Presiden Society, Tuan Chu Feng, kamu semua akhirnya kembali. Perkumpulan kupu-kupu merah kami telah mengalami bencana yang luar biasa. Setelah melihat Chu Feng dan Liu Xiaoli, orang-orang itu mulai menangis terseduh-seduh. Bencana yang luar biasa, mengapa perkumpulan kupu-kupu merah kita akan mengalami bencana entah dari mana? Liu Xiaoli bertanya. Tenangkan dirimu dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini, apakah kamu semua tahu tentang itu? Tanya Chu Feng. Pemimpin kelompok itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Namun demikian, air mata dan lendir sudah menutupi wajahnya. Bahkan bibirnya bergetar tanpa henti. Itu dapat dilihat bahwa apa yang terjadi saat itu benar-benar tragis. Tampaknya perkumpulan kupu-kupu merah benar-benar menderita korban bencana. Kalau tidak, dia tidak akan berduka seperti itu. Apakah itu Paviliun Luyang? Tanya Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, hanya Paviliun Luyang yang berani menyerang Red Butterfly Society. Dengan demikian, pelakunya yang paling mungkin adalah Paviliun Luyang. Bukan, pria itu menggelengkan kepalanya. Lalu siapa itu? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar bahwa itu bukan Paviliun Luyang, ekspresi Chu Feng berubah. Dia tidak dapat memahami, siapa lagi selain Paviliun Luyang yang berani menghilangkan Red Butterfly Society. Karena hanya Paviliun Luyang sajalah yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan Red Butterfly Society. Itu adalah perbuatan Villa Liang Chen, kata para penyintas The Red Butterfly Society berbarengan. Villa Liang Chen, seru Liu Xiaoli yang kaget setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian dia bertanya, mengapa Villa Liang Chen menyerang perkumpulan kupu-kupu merah kita tanpa alasan atau alasan? Kami tidak pernah memiliki dendam atau keluhan dengan mereka, tanya Liu Xiaoli. Kami juga tidak tahu kenapa. Karena hari itu, Villa Master dari Liang Chen secara pribadi memimpin pasukan mereka di sini. Tanpa berkata apa-apa, mereka mulai membantai orang-orang perkumpulan kupu-kupu merah kita. Bukan hanya orang-orang dari perkumpulan kupu-kupu merah kita yang akhirnya dibantai, dan bahkan rakyat jelata yang tidak bersalah di kota itu juga dibantai. Tidak ada satu orang pun yang selamat, kata pemimpin korban. Semuanya terbunuh. Lalu, bagaimana dengan tetua Liu Chengkun? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng yang selalu bersikap tenang, seketika menjadi gugup. Dari orang-orang di Red Butterfly Society, orang yang paling dicemaskan Chu Feng dan orang yang paling ia pedulikan, itu tidak lain adalah Liu Chengkun. Tetua Liu, dia juga terbunuh, ucap pria itu sambil menangis. Apa? Seru keduanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng dan Liu Xiaoli secara bersamaan berubah. Keduanya seperti disambar kilat. Pada saat itu, Chu Feng dan Liu Xiaoli merasa seolah-olah guntur ilahi telah memukul mereka langsung di kepala, dan mencengangkan mereka sepenuhnya. Apakah kamu yakin bahwa tetua Liu dan yang lainnya terbunuh? Tanya Chu Feng lagi.
Dia tidak mau menerima bahwa Liu Chengkun telah terbunuh. Lord Chu Feng, kami yakin, karena kami secara pribadi telah melihat Lord Elder dan yang lainnya dibunuh. Mereka tidak hanya membunuh Tuan Tetua, tapi mereka juga membawa mayatnya dan yang lain bersama mereka. Kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menguburkan mereka. Ketika menyebutkan hal-hal ini, mereka mulai menangis hingga histeris. Jika senior Liu dan yang lainnya semua terbunuh, bagaimana kamu semua berhasil bertahan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Dalam hal kekuatan, tetua manajemen Red Butterfly Society pasti lebih kuat dari orang-orang ini. Karena mereka juga hadir hari itu, maka seharusnya mereka tidak mungkin selamat. Terlepas dari alasan apa yang mungkin dimiliki para penyerang, karena mereka telah membunuh bahkan rakyat jelata yang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak menyelamatkan orang-orang ini dari Red Butterfly Society. Kecuali kalau mereka pengkhianat. Kami juga tidak mengerti mengapa mereka tidak membunuh kami, jawab para korban selamat sambil menggelengkan kepala. Kemudian dengan gabruk, mereka berlutut ke tanah. Mereka berkata kepada Liu Xiaoli, Presiden Lady Society, kami tidak kompeten. Kami gagal melindungi markas Red Butterfly Society kami. Tolong hukum kami, ucap si korban selamat. Apa yang kalian semua lakukan? Ini bukan salahmu. Bagaimana aku bisa menghukum kalian semua? Cepat bangun. Kalian semua, bangkitlah, ucap Liu Xiaoli. Dengan tangan menggigil, Liu Xiaoli mulai membantu mereka satu persatu. Saat dia berjalan di udara, langkah kakinya mulai goyah. Bagi Liu Xiaoli, meskipun Liu Chengkun hanya tuannya, tapi ia melebihi ayah kandungnya di dalam hatinya. Pada saat dia menemukan bahwa Liu Chengkun telah meninggal, hatinya diliputi kebingungan. Adapun Chu Feng, ia memasuki kontemplasi yang mendalam. Lalu tiba-tiba saja dia berkata, mereka sengaja melakukannya, ucal Chu Feng. Apa? Seru Liu Xiaoli. Ekspresi Liu Xiaoli berubah, dan dia pun buru-buru bertanya. Chu Feng, apa maksudmu dengan sengaja? Tanya Liu Xiaoli. Mereka sengaja membiarkan mereka hidup-hidup, sehingga mereka bisa memberitahu kami siapa yang memusnahkan Red Butterfly Society, sehingga kami bisa pergi dan menemukan mereka untuk membalas dendam, kata Chu Feng. Kipah, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Liu Xiaoli dan korban yang selamat semuanya menyadari. Katakan padaku, kekuatan apa yang dimiliki Villa Liangchen? Chu Feng bertanya pada Liu Xiaoli. Dia telah menyadari, bahwa Liu Xiaoli harus memiliki pemahaman tentang Villa Liangchen. Selain itu, ia juga menyadari bahwa Liangchen's Villa seharusnya tidak menjadi kekuatan yang sederhana. Selain itu, Liu Xiaoli tidak akan begitu terkejut setelah mendengar nama mereka. Selain itu ia juga menemukan saat melihat Liu Xiaoli, ternyata pipinya sudah basah. Mereka basah kuyup. Karena bagaimanapun, Liu Chengkun adalah tuannya, dan perkumpulan kupu-kupu merah adalah rumahnya. Sekarang setelah tuannya dan banyak tetua di Red Butterfly Society semuanya terbunuh, rasa sakit yang dia rasa akan sangat sulit untuk ditanggung. Namun demikian, Chu Feng menemukan bahwa meskipun Liu Xiaoli merasa sangat sedih, tapi tidak ada kemarahan di matanya. Dia seperti bingung dengan semua itu. Mungkinkah Liu Xiaoli tidak ingin membalas dendam? Atau mungkinkah dia tidak berani berusaha membalas dendam? Liu Xiaoli tidak segera menjawab Chu Feng. Namun sebaliknya, dia menutup matanya. Setelah waktu yang lama berlalu, dia membuka matanya lagi dan berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir dengan masalah ini, ucap Liu Xiaoli. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia telah memverifikasi bahwa bukan berarti Liu Xiaoli yang tidak ingin membalas dendam, tapi melainkan kalau dia tidak berani untuk mencoba membalas dendam. Villa Liangchen itu jelas bukan kekuatan biasa. Selain itu, Liu Xiaoli tidak akan bertindak sedemikian rupa di mana ia akan menolak untuk membalas dendam atas kematian tuannya. Aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Bahkan jika kamu tidak memberi tahu aku tentang mereka, aku masih tidak akan membiarkan Villa Liangchen itu, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar tidak perlu khawatir dengan ini. Hal ini bersifat pribadi untuk Red Butterfly Society kami. Izinkan aku untuk menanganinya. Aku tidak ingin melibatkan kamu ke dalamnya. Liu Xiaoli mulai mendesak Chu Feng dan menentangnya. Pada saat itu, Chu Feng menatap mata Liu Xiaoli. Dia menemukan bahwa, itu bukan karena tidak ada kemarahan di mata Liu Xiaoli. Tapi sebaliknya, matanya dipenuhi amarah.
Hanya saja, dia sengaja menyembunyikan kemarahannya dan keinginan untuk membalas dendam. Ternyata bukan karena dia tidak ingin membalas dendam, dan juga bukan karena dia tidak berani membalas dendam. Namun sebaliknya, dia sudah membuat keputusan tentang bagaimana membalas dendam. Hanya saja, dia tidak ingin Chu Feng melibatkan dirinya di dalamnya. Dia takut melibatkan Chu Feng. Karena itulah, dia ingin membalas dendam sendirian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.